Bapak Ibu pernah bertanya, apa sebenarnya rahasia umur panjang itu? Apakah hanya soal genetik dan takdir semata? Banyak orang berpikir umur panjang itu keberuntungan, padahal ada kebiasaan sederhana yang sangat berpengaruh. Bukan rahasia mahal, bukan juga obat ajaib, tapi langkah kecil yang dilakukan konsisten setiap hari dan sering justru diabaikan. Hari ini kita akan membahas 7 langkah sederhana itu, yang secara medis memang terbukti membantu kualitas usia lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan penuh doa untuk Bapak Ibu semua. Semoga yang sedang kurang sehat diberi kesembuhan, dan yang sehat dijaga hingga usia senja yang berkah. Selamat datang di Golden Age Lansia Sehat Indonesia. Waktunya peduli kesehatan lansia. Pergi pagi membeli jamu, singgah sebentar membeli kain. Rawat tubuh sejak dulu, agar usia lanjut tetap tenang dan sehat lahir batin. Bapak Ibu usia berapa sekarang dan dari kota mana? Tuliskan di komentar ya. Kalau merasa topik ini penting, silahkan like dan bagikan, supaya semakin banyak lansia yang sadar menjaga diri. Langkah pertama ternyata sangat sederhana, tetap bergerak setiap hari. Bukan olahraga berat, tapi gerakan ringan yang konsisten. Banyak lansia Indonesia setelah pensiun lebih banyak duduk, padahal tubuh justru butuh aktivitas teratur. Secara medis, aktivitas fisik membantu menjaga sirkulasi darah dan menjaga kesehatan jantung serta pembuluh darah. Gerakan ringan juga merangsang kepadatan tulang dan memperkuat otot penopang sendi. Jalan kaki 15-30 menit sudah sangat berarti, asal dilakukan rutin. Bapak Ibu tidak perlu cepat, yang penting tidak berhenti. Langkah kedua sering dianggap sepele, mengurangi garam dan gula. Makanan Indonesia cenderung gurih dan manis, dan itu nikmat sekali. Namun garam berlebihan meningkatkan tekanan darah. Tekanan darah tinggi mempercepat kerusakan pembuluh darah. Gula berlebihan meningkatkan risiko diabetes, dan diabetes adalah faktor risiko penyakit jantung dan ginjal. Bukan berarti tidak boleh sama sekali, tapi dikurangi perlahan. Tubuh akan menyesuaikan. Lidah juga bisa dilatih. Banyak lansia tidur larut karena menonton atau bermain ponsel, lalu bangun dalam kondisi lelah. Kurang tidur meningkatkan hormon stres dan memengaruhi tekanan darah. Saat tidur, tubuh memperbaiki sel dan jaringan, termasuk sistem imun. Tidur bukan kemalasan, tapi bagian penting dari kesehatan. Langkah keempat adalah menjaga berat badan tetap stabil, bukan terlalu kurus dan bukan berlebihan. Lemak perut berlebih meningkatkan resiko peradangan kronis dan memicu gangguan metabolik. Peradangan kronis mempercepat proses penuaan sel, termasuk pada pembuluh darah. Ukurlah lingkar perut sesekali, sebagai bentuk perhatian pada diri sendiri. Langkah kelima sering dilupakan, mengelola stres dengan baik. Stres berkepanjangan meningkatkan hormon kortisol. Kortisol tinggi berdampak pada tekanan darah dan gula darah. Berdoa, berzikir, berbincang dengan keluarga, itu bukan hanya menenangkan hati, tapi juga membantu tubuh lebih stabil secara fisiologis, dan itu terbukti dalam banyak penelitian psikoneuroimunologi. Langkah keenam adalah pemeriksaan rutin. Jangan menunggu sakit dulu. Cek tekanan darah, gula darah, dan kolesterol, minimal setahun sekali. Banyak penyakit kronis berkembang tanpa gejala awal, dan baru terasa saat sudah berat. Deteksi dini membuat penanganan lebih ringan dan hasilnya lebih baik. Langkah ketujuh ini sering tidak disangka, memiliki tujuan hidup. Orang yang merasa hidupnya bermakna cenderung memiliki kesehatan mental lebih baik. Kesehatan mental berhubungan erat dengan kesehatan fisik. Tubuh dan pikiran tidak terpisah. Merawat cucu, berkebun, belajar hal baru. Semua itu memberi alasan untuk bangun pagi. Bapak Ibu masih menyimak sampai sini. Bagian berikut akan lebih mendalam, karena kita akan kaitkan semua langkah tadi dengan konsep umur panjang yang berkualitas. Umur panjang bukan hanya soal bertahan hidup, tapi soal tetap mandiri. Mandiri berarti masih bisa berjalan sendiri, masih bisa mengurus diri sendiri. Dan itu ditentukan oleh kebiasaan harian, bukan oleh satu kejadian besar. Perubahan kecil hari ini menjadi perlindungan besar esok hari. Dari 7 langkah tadi, mana yang sudah Bapak Ibu lakukan? Tuliskan di komentar ya.
Dan mana yang paling sulit dimulai? Tidak apa-apa, jujur. Usia lanjut bukan akhir perjalanan, tapi fase emas yang harus dijaga. Golden Age bukan sekedar angka, tapi kualitas hidup. Kita tidak bisa menghentikan waktu, tapi kita bisa menjaga diri. Tubuh ini amanah, dan amanah harus dirawat. Di bagian berikutnya kita akan bahas lebih detail bagaimana menerapkan 7 langkah ini secara praktis, agar tidak hanya menjadi teori, tapi benar-benar dijalani. Bapak Ibu, sekarang mari kita turunkan 7 langkah tadi menjadi kebiasaan harian yang benar-benar bisa dijalankan. Karena umur panjang bukan dibangun oleh niat saja, tetapi oleh rutinitas kecil yang terus diulang. Untuk langkah pertama tentang bergerak, jangan bayangkan olahraga berat yang melelahkan. Bayangkan tubuh yang setiap hari diberi kesempatan untuk tetap aktif, agar otot tidak menyusut dan sirkulasi darah tetap lancar. Secara medis, kurang gerak mempercepat penurunan massa otot yang disebut sarkopenia. Dan sarkopenia inilah yang sering membuat lansia mudah jatuh dan kehilangan kemandirian. Coba Bapak Ibu mulai dari kebiasaan sederhana seperti menyapu pelan, berjalan pagi, atau naik turun tangga perlahan. Gerakan ringan itu memberi sinyal pada tubuh bahwa kita masih membutuhkannya kuat. Tubuh yang terus digunakan akan berusaha mempertahankan fungsinya. Tubuh yang jarang digunakan akan perlahan melemah. Sekarang tentang garam dan gula. Ini bukan sekedar soal rasa. Ini soal beban kerja pembuluh darah dan organ vital di dalam tubuh. Hipertensi yang tidak terkontrol mempercepat kerusakan pembuluh darah kecil. Dan pembuluh kecil itu ada di otak, jantung, dan ginjal. Bapak Ibu mungkin merasa masih kuat makan asin setiap hari. Tetapi kerusakan pembuluh darah terjadi perlahan tanpa rasa sakit. Mulailah mengurangi 1 sendok gula di teh pagi. Dan kurangi sedikit demi sedikit tambahan garam di dapur. Perubahan kecil ini jika dilakukan setahun penuh, dampaknya jauh lebih besar daripada obat mahal sekalipun. Tidur yang cukup membantu menurunkan tekanan darah secara alami di malam hari. Inilah yang disebut pola dipping tekanan darah yang sehat. Jika Bapak Ibu sering tidur lewat tengah malam dan bangun tidak segar, tubuh tidak sempat melakukan proses pemulihan maksimal. Kurang tidur kronis meningkatkan risiko penyakit jantung dan metabolik. Dan itu sudah dibuktikan dalam banyak penelitian epidemiologi. Matikan televisi lebih awal malam ini dan berikan tubuh kesempatan untuk beristirahat dengan hormat. Berat badan bukan soal penampilan di usia senja, tetapi soal beban yang harus ditanggung jantung dan sendi. Lemak visceral di perut menghasilkan zat peradangan yang merusak pembuluh darah. Peradangan inilah yang mempercepat proses penuaan biologis. Bapak Ibu tidak perlu kurus ekstrim, yang penting stabil dan proporsional. Makan secukupnya, bukan mengikuti emosi, dan berhenti sebelum terlalu kenyang. Stres kronis membuat tubuh berada dalam kondisi siaga terus-menerus. Padahal tubuh lansia butuh ketenangan, bukan tekanan. Kortisol tinggi dalam jangka panjang meningkatkan tekanan darah dan gula darah, dan ini menjadi dasar banyak penyakit kronis. Luangkan waktu untuk berbicara dengan keluarga. Karena dukungan sosial terbukti memperpanjang harapan hidup. Hati yang tenang membuat tubuh lebih stabil. Dan stabilitas itulah dasar umur panjang. Pemeriksaan rutin bukan berarti kita lemah. Itu tanda kita bijak. Banyak penyakit seperti hipertensi disebut silent killer karena datang tanpa gejala awal. Cek tekanan darah bisa menyelamatkan dari stroke. Cek gula darah bisa mencegah komplikasi. Bapak Ibu, jangan menunggu pusing berat baru memeriksa diri. Lebih baik tahu lebih awal daripada menyesal kemudian. Orang yang memiliki tujuan hidup cenderung lebih disiplin menjaga kesehatan, karena ia merasa dirinya masih dibutuhkan. Penelitian tentang longevity menunjukkan makna hidup berkorelasi dengan kualitas usia lanjut. Bukan hanya usia panjang, tapi juga kebahagiaan. Merawat cucu, berkebun, mengaji, atau membantu tetangga. Itu bukan hal kecil. Itu adalah alasan untuk tetap bangun pagi. Dan alasan untuk tetap menjaga tubuh. Bapak Ibu, umur panjang tidak dibangun dalam satu malam. Ia dibangun dalam keputusan kecil yang konsisten. Hari ini mungkin terasa biasa saja, tapi kebiasaan hari ini menentukan 5-10 tahun ke depan. Tidak ada rahasia ajaib
Yang ada adalah disiplin yang lembut. Disiplin yang tidak keras pada diri sendiri, tapi konsisten dan penuh kesadaran. Bapak Ibu ingin tetap bisa melihat cucu tumbuh besar, bukan? Ingin tetap bisa berjalan sendiri tanpa bergantung. Itulah alasan mengapa 7 langkah tadi penting, bukan demi angka usia semata. Menjaga kesehatan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi agar kita tetap bisa membersamai keluarga yang kita cintai. Tubuh ini adalah amanah dari Allah, dan amanah itu harus dirawat dengan penuh tanggung jawab. Semoga Allah memberikan kita umur panjang yang sehat. Jika hari ini kita masih diberi sehat, itu bukan kebetulan, itu nikmat. Dan nikmat yang dijaga akan ditambah, nikmat yang diabaikan bisa diambil perlahan. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyimak sampai akhir. Semoga setiap kalimat membawa manfaat. Saya undur diri dari layar ini, namun tidak pernah undur dari doa untuk kesehatan Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Golden Age Lansia Sehat Indonesia.